saudara punya penglihatan yang jauh lebih luas. Orang-orang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk dilihat banyak orang, tapi untuk melihat lebih banyak orang. Untuk itu saya dan juga saudara perlu diangkat. Kalau kita belum memiliki mindset itu, saudara, Tuhan tidak akan melakukannya secara luar biasa. Tuhan perlu agen-agen itu, saudara. Hari-hari ini, saudara. Makanya dibilang di sini, hendaklah terangmu bercahaya. Supaya apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Lalu apa di bawahnya? Memuliakan Bapamu di surga, bukan memuliakan kita. Itu yang dibilang gak usah baper. Kalau orang itu hanya memberikan puji-pujian, selama dia tahu bahwa Allah bekerja dan dia memuliakan Allah kita, selesai, saudara. Itu aja. Melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Itu, saudara, ya. Kota di atas gunung yang tidak tersembunyi. Itu dia gambarnya. Dan itu saya dan juga saudara. Yang kedua, nah tadi udah mengubah mindset. Jadi kalau kita mau pergi sekarang, ingat ya, tadi apa? Dipanggil, diteguhkan untuk menjadi terang. Mau pergi kemana? Ujung bumi. Lewat apa? Yerusalem, Yudea, Samaria. Bawa apa? Keselamatan. Kepada siapa? Bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Termasuk juga anak-anak di rumah yang lagi pada gelap, supaya kembali mengenal Allah. Nah yang kedua di sini, diutus untuk menjadi saksi. Terang itu udah pasti jadi saksi. Kisah Para Rasul ayat 26, 17 ayat 26 ayat 17 sampai 18. Dan aku akan mengutus engkau saya dan juga saudara kepada mereka. Mereka itu siapa? Sekali lagi, periksa siapa mereka yang ada di Yerusalem, siapa mereka yang ada di Yudea, siapa mereka yang ada di Samaria. Mulai dari Yerusalem. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Siapa mereka di Yerusalem? Anak-anak kita, suami kita, siapa dia? Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, saudara, di sini ya, kita itu diutus menjadi saksi, saudara. Saksinya ada dua. Ya kan ya, bukan kita selalu korban berita tentang pengadilan. Di pengadilan itu ada dua jenis saksi, saudara. Saksi ahli, saksi mata. Saksi ahli, dia selalu punya jawaban atas setiap pertanyaan. Dan itu penting juga dan itu bagus. Tapi yang Tuhan mau memanggil saya dan juga saudara itu jadi saksi mata. Saksi mata, dia berada di tempat kejadian perkara bersama korbannya, saudara. Jadi dia bisa bercerita itu dengan kedalaman rasa. Saudara dan saya hari ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Itu saksi mata, saudara. Kita nggak perlu untuk belajar segala sesuatunya secara teoritis. Ketika saya dan juga saudara seperti murid-murid yang ada belajar teologi, tapi mereka berjalan begitu intim dan pribadi bersama dengan Tuhan. Apa saja yang ditanya tentang Tuhan, apa saja yang ditanya tentang dunia, apa saja yang ditanya tentang ilmu-ilmu untuk memiliki bumi, mereka ngerti jawabannya, saudara. Dan itu yang juga Tuhan mau. Hari ini saya dan juga saudara itu dipanggil untuk menjadi saksi mata yang seperti itu, saudara. Saksi mata berada di tempat kejadian perkara bersama korban. Saya mau tanya, korbannya siapa coba? Yang udah berkorban buat kita? Tuhan Yesus, saudara. Ini ada cerita ya. Pernah dengar cerita keluarga korban nggak? Dari keluarga korban. Jadi kan kalau misalnya ada kecelakaan, saudara tahu ya, jalanan langsung ditutup. Garis polisi gitu kan ya, ditutup, nggak boleh dilewat, nggak boleh dilintasin gitu kan ya. Ada cerita tuh waktu itu, ada orang saking keponya dia pengen tahu siapa tuh yang kegiles. Saking keponya dia, akhirnya dia ngaku-ngaku, saudara. Dia bilang ini, keluarga korban, pernah dengar ceritanya? Keluarga korban, bener loh, jalanan dibuka, saudara. Yang ngebuka polisi, silakan, tapi mukanya pada bingung semua gitu. Keluarga korban, begitu dia nyampe, saudara, yang kegilas babi, saudara. Coba bayangin. Hari ini kalau misalnya seolah-olah ya, bumi ini, dunia ini kayak ketutup. Kok kayaknya semua ketutup buat saya gitu ya. Saudara bilang aja saudara keluarga korban. Keluarga Tuhan Yesus, firman mengatakan dia adalah si sulung, bukan si tunggal. Sulung berarti kita ini adalah keluarganya, saudara-saudaranya. Ngaku-ngaku aja keluarga korban, jangan akan dibuka, saudara. Dunia ini akan terbuka buat kita selama kita itu serupa dan segambar dengan Kristus, ya. Kalau saya kan dulu gitu, ngaku-ngakunya keluarga korban, tapi kelakuan kayak anak babi. Keluarga korban, dia nggak kebuka juga, saudara. Harus mirip. Kalau kita bilang kita keluarga korban, kita harus mirip. Makanya
Makanya panggilannya orang percaya itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Gitu saudara ya, itu jadi saksi mata. Saksi mata dia berada di tempat kejadian perkara. Saya bahkan bilang kayak gini tuh murid-muridnya saking dia jalan sama Tuhan, apalagi Yohanes kan katanya ya suka gini nih, suka ya kan ya suka nyender sama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya percaya itu pasti mirip semua. Makanya waktu tentara Romawi datang ya dia Yudas perlu cium Tuhan Yesus, tentara Romawi juga bingung dan memastikan jangan sampai salah comot. Mirip itu semua. Nah, saudara masih kan, nih ada yang udah menikah lebih dari 20 tahun, pasti kan bilang, ih mirip ya, makin lama mirip ya, ya lu bobo bareng. Maksudnya mirip. Jadi segala sesuatu tuh harus gitu, secara natural, secara praktis sebenarnya. Kemiripan itu kita jaga, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan dan saya itu jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah menjadi saksi itu diperlukan membawa berita keselamatan di Yerusalem itu tadi. Ya kita periksa lampu-lampu kita di Yerusalem. Nah yang selanjutnya, saya dulu bawain acara bola. Jadi saya tuh selalu dikasih QQ gitu tuh kalau udah memasuki waktu injury time. Habis itu ada penalti. Nah, saudara, yang berikutnya setelah diutus untuk menjadi saksi, saudara, yang terakhir ada bayar harga. Oh ini saya bilang, proposal itu kan kayak gitu. Orang tadi kita udah tahu dipanggilnya jadi apa, profesi saya dan saudara itu jadi apa, terangnya mesti kemana, ada misi apa, misi mengembalikan orang-orang yang dikuasai kegelapan untuk kembali mengenal Allah. Sampai kemana, destinasinya apa, ujung bumi, lewatin mana, Yerusalem, Yudea, Samaria. Habis itu kan di sini dibilangin pasti ada budget dong, iya kan? Saudara coba dari sini, saudara mau ke Jakarta lewat jalan darat, ya kan ya? Saudara kan udah pasti budgeting dong, tolnya berapa, harus dibayar ya kan? Segala sesuatu di dunia ini, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan itu ada harganya. Sama saudara, hari ini kita mau jadi terang, kita itu juga harus bayar harga. Nah ini budget nih, ini nih mahal-mahal kagak nih. Kalau di sini dibilang ya, orang itu gak akan mungkin dia jadi terang, yang harus dia bayar harga, dia harus memastikan hidupnya itu ada dalam kasih. Ini harganya saudara. Karena di 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 itu dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Saya dan juga saudara nggak bisa bangun Goshen kita hari ini. Kalau apa? Kalau kita nggak tahu misi kita. Misi kita itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya bayar harga. Harganya apa? Hidup dalam kasih, saudara. Cukup itu aja. Hidup dalam kasih. Kita periksa hari ini. Di sini dibilang kalau kita mengasihi tapi kita membenci saudara kita, berarti itu bohong. Hari ini kita masih ada di kegelapan. Ampuni saudara. Hari ini tuh harus melepas pengampunan, juga nggak boleh pilih-pilih saudara. Ya. Doa Bapa kami juga ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Coba saudara, kalau Tuhan tanya, seperti apa kamu mengampuni dan siapa yang bersalah marah kepadamu? Kan bukan cuma satu. Ampunilah aku Tuhan ya, seperti aku mengampuni yang bersalah kepada kamu. Siapa yang bersalah? Suami, kakak, ibu. Paling nggak 3 itu. Ya kan ya? Seperti apa kamu mengampuni dia? Suami, I forgive and I forget. Kakak, I forgive but I still cannot forget, okay? Ibu, nanti aja. Ini mungkin, ini berat banget Tuhan. Mungkin belum bisa terjadi pengampunan ini di kehidupan yang ini. Coba saudara, dengan cara itu juga kita minta diampuni nama Tuhan. Tuhan, you can forgive me. Tapi kalau Tuhan kamu forget, is okay lah. Tuhan mau. Saudara hari ini kalau Tuhan tanya, udah lepasin pengampunan, lepasin aja, gak usah pilih-pilih. I forgive and I forget. Kesemuanya. Dan itu kasih. Dan itu yang bikin saya dan juga saudara hari ini bisa jadi terang. To forgive is to forget. Gak ada tuh, I can forgive but I still cannot forget. Gak bisa, itu gak ada. Ngadi-ngadi kok kata orang-orang. Gampang loh, melupakan itu gampang saudara. Ya, melupakan itu gak usah diingat. Gampang kan? Ngadi-ngadi ya. Coba saya mau tanya siapa yang masih ingat Pancasila? Pancasila. Kebanyakan masih ingat ya Pancasila ya. Kenapa? Karena katanya penting ya. Maksudnya memang penting, terus dasar negara, terus pendek ya kan ya. Jadi ingat. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang masih ingat GBHN? P4, butir-butir P4. Pembukaan Undang-Undang 45.
undang-undang 45-nya? Gak ada, kenapa? Panjang banget, kayaknya gak penting, ribet. Iya kan ya? Nah kalau saudara sama saya, kalau nggak mau lu ingat, jangan diulang-ulang. Pancasila itu kita ulang-ulang karena kayaknya penting. Penting memang dasar negara dan pendek, enak. Ngapain juga kalau yang panjang itu diulang-ulang. Nah saudara kalau melepas pengampunan gak usah diulang-ulang juga. Forgive aja. Kita itu kan kecenderungannya gitu kan. Jadi kalau bisa kita ditanya gitu, katanya lu udah baikan sama cicinya dia. Ih dahsyat amat lu. Iya, lu kagak lihat cicinya itu. Kan suaminya udah tua banget, stroke lagi. Anaknya kecil-kecil, kagak tega mah gua. Iya kan? Dah pulang dari gereja, ntar ketemu lagi dalam perjalanan pulang, terus tiba-tiba di sini gini, gue denger lu udah ini ya, baikan sama cicinya dia. Iya, lu kagak lihat suaminya udah tua gitu, stroke lagi, terus anaknya kecil-kecil kagak tega gue mah. Ulang lagi, pulang ke rumah di grup WhatsApp, gue denger lu udah baikan sama ini. Ulang lagi, gimana mau lupa? Sementara pengampunan kita yang pendek itu di Bukit Kalvari itu gak kita ulang-ulang saudara. Hari ini saya dan juga saudara itu gak akan bisa melihat lubang-lubang sama luka-lukanya Tuhan Yesus buat saya dan juga saudara. Kalau kita masih fokus sama pengampunan kita yang sifatnya receh-receh aja itu, biru-biru, lebam-lebam dan gak bikin mati saudara. Ampunin aja. Kalau ada orang yang nanya bilang, you jangan pancing-pancing oke? Itu saudara gak usah diulang-ulang. To forgive is to forget. Bagaimana untuk forget? Saudara gak usah ulang-ulang. Gak ada yang lebih meyakinkan dan gak ada yang lebih epic dari pengampunan yang kita terima dari Tuhan hari ini. Itu saudara. Dan kalau mau mengasihi, mengampuni, memberkati, jangan pilih-pilih. Nanti kita keluar dari sini pasti saudara bilang Tuhan berkati gitu kan ya. Saudara juga gak boleh pilih-pilih. Itu kasih yang ada di sana. Orang-orang yang ada di WC itu semua yang punya atribut yang berbeda dengan kita. Itu berkati juga, jangan hanya dengan kencang. Sampaikan sama mereka, Tuhan berkati saudara ya. Dan yang terakhir nih, kalau yang hari ini bilang gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadinya karena apa sih? Kok kayaknya hari ini kita kurang terang gitu. Itu gerhana bulan saudara. Kapan terjadi gerhana bulan? Itu ketika bumi itu berada di satu garis lurus antara matahari dan juga bulan saudara. Jadi kalau hari ini saudara menempatkan dunia itu persis di satu garis lurus di antara saudara dan Tuhan, saudara gerhana bulan. Kita nggak bisa mancarin sinar. Kita alihkan bumi itu dunia, kita memang masih ada di dunia tapi kita tidak berasal dari dunia. Itu harus kita singkirkan. Dia tidak boleh, dunia tidak boleh berada dalam satu garis yang berada di antara kita sama Tuhan. Nah itu ini dia saudara. Ya, saya mau tutup dengan nanti kita nyanyi ya. Saudara tahu lagu ini nggak? Ini nggak mungkin terjadi. Orang-orang yang hari ini mau dipakai oleh Tuhan di 2024 itu orang-orang yang hari ini harus punya mentalitas. Dia harus tahu harganya berapa. Karena harga untuk mengasihi tadi itu harganya mahal sekali. Mencintai, mengampuni orang-orang yang hari ini masih menyakiti kita, itu gak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hari ini masih direndahkan oleh masalah. Mengasihi, memberkati, mengampuni orang siapa saja tanpa pilih-pilih, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti harganya berapa. Nah saya mau kasih tahu, kalau ada hari ini kita, di antara kita di sini yang masih nggak ngerti seberapa mahal saya dan juga saudara, coba kembalikan ingatan kita. Dikala kita tuh lagi jadi nggak baik banget, jadi anak yang melakukan kekejian buat Tuhan. Saya mau tahu harga saya tuh mahal dan luar biasa, tau nggak? Bukan hari ini, ketika saya itu begitu dimuliakan oleh Tuhan, dipercaya, saya diundang khotbah ke sana dan sini gitu. Saya nggak ngerasa harga saya mahal hari ini ketika apa? Ketika anak saya baik-baik, suami saya baik-baik, semuanya pulih. Saya nggak ngerasa harga saya mahal. Ibu-ibu tahu nggak? Kapan saya ngerasa begitu mahal itu ketika saya sedang teler di tahun berapa nggak tahu di lantai disko, tidak sadarkan diri saudara. Dengan obat-obatan terlarang. Itu iblis di situ bilang, kasih gue, nih anak lagi nggak jadi anak kamu. Tapi di lantai disko itu gak tahu ada berapa orang, itu berisik banget dan itu gelap banget. Di situ Tuhan pegang saya. Tuhan bilang, you stay away. Dia hardik iblis. Saya nggak ode, saya nggak kena razia polisi. Puluhan tahun saya jadi ekstasi. Di situ Tuhan bilang, leave her alone. Saya itu di jimatannya Tuhan di situ. Karena Tuhan bilang, jangan ganggu dia ya. Tanggal 7 Desember 2023 aku perlu dia khotbah di
Semarang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Harga saya mahal di situ. Saya nggak sempat minta apa-apa loh waktu itu sama Tuhan, tapi Tuhan jaga. Nah coba bayangin, kapan harga kita mahal? Kita hari ini ada, saudara. Ada yang mungkin lagi berzina, lagi selingkuh, lagi browsing pornografi, lagi mencuri, lagi korupsi. Di situ hargamu mahal kita ada. Jangan uji kebaikan Tuhan hari ini dengan apa yang menimpa kita hari ini, dengan apa yang melekat dengan kita hari ini, saudara. Kembaliin di situ Tuhan sudah mengejar kita dengan kebaikannya, bahkan sampai ke tempat yang paling gelap dan paling ribut begitu, di mana saya pikir signal rohani sudah melemah. Nah, saya mau kita semua bangkit hari ini ya. Kenapa? 2024 saya dan juga saudara itu harus bangun untuk bangun Goshen kita. Ingat nggak ya? Nggak tahu tahun berapa itu. Saudara ingat nggak ada petinju yang namanya Elias Pikal? Ya kan ya? Kita ini berkompetisi Bu, Pak, 2024 dengan para pemenang di sana. Dunia ini sudah menyiapkan pemenangnya. Ada yang tercepat, terkuat, terhebat. Kita mau compete sama mereka. Nah, kita ini lebih dari pemenang kan? Saudara ingat nggak tahun berapa itu? Ada petinju namanya Elias Pikal. Ikan ya? Elias Pikal, orang Ambon. Oke, itu Elias Pikal, yaitu jadi juara dunia pertama ya kan ya dari Indonesia, OPBF, saudara. Elias Pikal waktu itu dia mengalahkan Yudo Chun, saya masih ingat banget tuh, dari Korea Selatan di ronde ke-8 KO Yudo Chun. Itu Elias Pikal tuh benjut benar-benar ya, dia sampai nggak bisa dikenalin lagi, saudara. Berdarah, itu disaksikan oleh ibunya Mama Ana waktu itu. Dahsyat luar biasa, saudara. Mama Ana itu waktu itu pas ngelihat memang hancur-hancuran dia, tapi dia memenangnya waktu itu. Dahsyat. Dikasih sabuk, saya belum pernah lihat sabuk sekeren itu waktu zaman itu. Dan saya juga nggak pernah ngelihat bahwa dia tuh dapat duit banyak banget untuk zaman itu waktu itu, ya kan ya. Dia pulang ke rumah, ketemu sama istrinya, orang Ambon juga, Rina Siahya. Sama istrinya tuh sabuknya diambil, dipajak, saudara. Duitnya diambil. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih dari pemenang? Istrinya. Saudara, sekarang saya mau tanya,